Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sudah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, biasanya kita di Sabtu ketiga itu membahas tentang fikih sunnah. Ya, bab kita itu masih seputar bab salat insyaallah. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi 3 minggu terakhir di beberapa tempat, 2 minggu terakhir atau 2 pekan terakhir di beberapa tempat saya menyampaikan materi yang kurang lebih sama dengan sedikit berbeda di dalam titik tekannya. Ya, ada yang materinya pengantar, ada yang materinya sampai pada beberapa persoalan yang diperselisihkan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa materi itu? Materinya terkait dengan Idul Adha, gitu ya. Dan dalam kaitannya dengan Idul Adha, barangkali pertama yang ingin saya sampaikan, edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah tentang bagaimana penyelenggaraan ibadah Idul Adha. Saya kira sebagian besar mestinya kita sudah membaca. Agak berat untuk dilaksanakan karena kebiasaan kita memang menyelenggarakan ibadah Idul Adha itu meriah, gitu ya. Bagaimana pelaksanaan ibadah yang biasanya meriah, melibatkan anak-anak khususnya dalam hal penyembelihan, itu kemudian harus direm dengan situasi yang saat ini dialami oleh bangsa Indonesia dan bahkan oleh bangsa-bangsa di dunia secara luas, gitu ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian saya juga mendapatkan informasi, atau saya juga mengamati bahwa beberapa kelompok-kelompok pengajian kita itu tetap berusaha mengupayakan bagaimana ibadah Idul Adha itu bisa dilaksanakan, termasuk penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu kita akan membahas tentang materi tentang udhiyah ini. Jadi kalau kajian kita itu di kitab Fiqh Sunnah, karya Said Sabiq, kita akan temukan di satu bab namanya bab al-udhiyah. Ya. Jadi sembelihan kurban itu bahasa Arabnya udhiyah. Oleh karena itu disebut dengan Idul Adha. Ya. Karena memang waktunya adalah duha, dan karena nama hewan yang disembelih pada waktu itu disebut dengan udhiyah, gitu ya. Sembelihan yang lain ada namanya akikoh. Sembelihan yang lain ada namanya hadiyu. Sembelihan yang lain ada namanya dam. Dam dengan hadiyu mungkin nanti ya saling terkait, gitu ya. Meskipun tidak setiap hadiyu itu dam, gitu. Tapi bisa dikatakan semua
bentuk dam dalam pengertian dalam pelaksanaannya dengan menyembelih hewan kurban itu namanya hadiyu, gitu ya. Ada namanya az-zakatus syar'iyah atau az-zabihah. Az-zakatus syar'iyah itu adalah menyembelih menurut aturan syariat, aturan agama. Menyembelih ayam, menyembelih kambing biasa, nggak ada momen tertentu, itu disebut dengan zabihah atau az-zakatus syar'iyah, lebih tepatnya penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Nah, kita tidak membahas yang lain-lain, kita bahas udhiyah, mungkin sedikit nanti membahas tentang apa itu hadyu. Penjelasan tentang apa itu udhiyah dan hadyu itu penting juga nanti untuk membahas tentang bagaimana melaksanakan kurban dengan cara urunan, nah, gitu ya. Itu beberapa hal yang akan kita bahas. Jadi yang pertama kita coba cari tahu dulu apa itu udhiyah. Saya ini sudah buka dua kitab. Yang pertama yang biasa kita gunakan yaitu Fiqhus Sunnah. Satu lagi sebagai pembanding sebenarnya adalah ini namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karya atau tulisan Wahbah Az-Zuhaili. Ya. Kalau kita di pesantren tuh yang agak ringan-ringan gitu ya. Agak ringan-ringan. Kitab-kitab fikih yang kita baca di pondok, di pesantren agak ringan. Nanti kalau sudah masuk di perguruan tinggi dengan jurusan tertentu, nah itu baru mulai perbandingan-perbandingan. Nah, kitab Fiqhus Sunnah dan termasuk Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ya, ditulis oleh dua orang yang hidup pada masa sekarang gitu ya, kontemporer, modern gitu ya. Dua-duanya itu bersifat perbandingan. Kalau masa klasik yang perbandingan itu salah satunya yang barangkali sering kita dengar itu adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, gitu ya. Baik, kita akan lihat apa itu namanya udhiyah. Al-udhiyatu wad-dhahiyatu ismun lima yudbahu minal ibli wal baqari wal ghanami yauman nahri wa iyyamat tasyriki taqarruban ila Allah taala. Jadi namanya di sini namanya udhiyah, boleh juga disebut dhahiyah, itu adalah sebutan untuk apa saja yang disembelih. Apa saja itu maksudnya hewan, gitu ya. Apa saja kok lain-lain hewan, bukan ya. Sebutan untuk hewan yang disembelih, baik itu ibil, onta, baik itu sapi, termasuk juga ghanam, kambing, gitu ya. Yauman nahri wa ayyamat tasyrik, pada hari nahar 10 Zulhijjah, wa ayyamat tasyriki, dan 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang disembelih pada waktu selain itu sudah tidak bisa disebut udhiyah lagi, gitu. Ya. Nanti tinggal para ulama itu berselisih. Yang disebut 10, 11, 12, 13 itu apa cuma siangnya atau malam-malam juga termasuk, gitu. Itu nanti diperselisihkan. Tapi yang jelas harinya, tanggalnya adalah 10, 11, 12, 13 Hijri, Zulhijjah. Nah, itu yang disebut udhiyah. Akikah nanti beda lagi disembelihnya kapan, gitu ya. Hadyu sama, cuma bedanya dia diperuntukkan bagi orang yang beribadah haji, gitu ya. Itu nanti hadyu. Kita bahas udhiyah dulu. Taqarruban ilallah ta'ala, dengan niat untuk berkurban. Apa makna kurban?
berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu kalau kita dengar kata kurban, itu dalam ilmu bahasa Arab dia diakhiri dengan alif dan nun. Bentuk isim diakhiri dengan alif dan nun itu memiliki makna sangat gitu ya. Biasanya kadang kita dengar istilah yang juga populer, Ramadan. Ramadan tuh kan asal katanya Romdun atau Ramadan. Jadi akar katanya cuma 3 huruf saja, Ramadan. Ramadan itu tenggorokan yang kering, rasanya terbakar karena haus. Ya. Ramadan ghorab, gitu ya. Tapi kalau disebut Ramadan, oh itu sangat haus. Kondisi sangat haus itu disebut Ramadan. Kenapa? Ya karena pada bulan itu siang hari suruh puasa. Karena itu disebut Ramadan. Jadi Ramadan itu sangat haus atau haus yang sangat gitu ya. Kering yang sangat. Bahkan ya bisa dikatakan tenggorokan yang sangat kering gitu. Begitu pula Quran gitu ya. Qara'a yaqra'u Quran gitu ya. Qiraah Quran. Qara'a yaqra'u itu bacaan. Nah, itu kalau dari sisi apa namanya? Bahasa ilmu alatnya wazan gitu ya. Wazan. Ya, dalam ilmu sharaf itu ada wazan. Jadi dari struktur kalimatnya, maka kata Quran itu bermakna bacaan yang luar biasa begitu, bukan bacaan biasa. Nah, begitu pula kurban. Kita biasa pakai kata kurban itu adalah upaya kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah yang luar biasa. Jadi ada 3 unsurnya. Satu adalah menyembelih hewan kurban, baik itu onta, sapi atau kambing. Yang kedua adalah harinya tertentu. Yang ketiga adalah niatnya berkurban. Ya nopo nek misale ada sumbangan dari orang non muslim untuk disembelih pada hari itu, kurban atau bukan? Bukan. Ya. Bukan. Kenapa? Yang jelas niatnya dia bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau niat kita kurban tapi tukune telat, belinya telat. Ya. Maka itu juga bukan kurban. Niat kurban nyembelihnya tanggal 9. Kenapa? Kambingnya tiba-tiba sakit, sembelih dulu. Bukan kurban. Bukan udhiyah. Baik. Ibadah udhiyah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik berdasarkan surat Al-Kautsar khususnya ayat 2 maupun berdasarkan surat Al-Hajj ayat 36 yang bunyinya insyaallah kalau surat Al-Kautsar kita sudah di luar kepala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah ya untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu, dan sembelihlah. Ya. Baik. Jadi aktivitas menyembelih, menggorok itu disebut nahar, gitu ya. Oleh karena itu kadang-kadang disebut juga yaumun nahri, hari sembelihan. Gitu ya. Itu yang pertama. Di dalam surat Al-Hajj ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Wal budna, budna itu jamak dari badanah. Badanah ini onta, dan onta-onta maksudnya onta-onta yang disembelih
ja'alnaha lakum min sya'airillah, kami jadikan dia onta-onta yang disembelih itu untuk kalian termasuk bagian dari syiar-syiar Allah. Lakum fiha khair, bagi kalian di dalam sembelihan unta-unta tersebut, unta-unta kurban, unta-unta udhiyah itu khair, ada kebaikan. Dan seterusnya. Ini nanti ayat ini juga terkait dengan kepada siapa saja kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mengalokasikan atau mendistribusikan daging kurban, gitu ya. Karena di situ ada kalimat perintah dari Allah, fakulu minha, makanlah daripadanya, yang kurban boleh makan. Wat'imul qani awal mu'tar, ya. Beri makan orang yang butuh maupun orang yang gak butuh maupun yang butuh, gitu ya. Nah, sakjane butuh tapi gak wani muni iku dikongkon ngekei. Nah, begitu ya. Itu disebut qani. Ya. Oleh karena itu orang qanaah itu orang neriman, gitu. Orang neriman. Baik. Itu dua ayat terkait, gitu. Nanti kalau hadyu itu surat Al-Baqarah 196, beda pembahasan. Karena beda pembahasan, nanti dalam ketentuan tentang bagaimana menyembelihnya itu juga ada sedikit perbedaan yang bisa kita pahami nanti. Surat Al-Baqarah 196, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Ya. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in uhsirtum, maka jika kalian itu terhalang karena musuh, terhalang karena perang, terhalang karena di tengah perjalanan itu ada banyak-banyak, ada macam-macam hambatan, famastaysara minal hadi, maka hendaklah kalian ya membayar hadiyu yang menurut dia mudah, gitu ya. Ah, disitulah nanti riwayat tentang penyembelihan satu ekor kambing setiap orang dan 7 ekor sapi satu ekor sapi atau unta untuk 7 orang. Itu nanti riwayatnya terkait dengan perjalanan Nabi dan para sahabat untuk melaksanakan haji pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Itu nanti ada riwayatnya akan kita baca nanti. Baik, itu. Nah, kalau di dalam hadis mana syariat udhiyah ini? Nah, kebetulan kalau di kitabnya Said Sabiq itu masuk dalam bab tentang fadluha, keutamaan udhiyah. Tapi kalau dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh itu masuk dalam bab tentang pembahasan tentang dasar disyariatkannya kurban. Tapi kurang lebih sama hadis yang dikutip itu oleh dua orang penulis yang berbeda ini. Apa itu? Sabda Rasulullah SAW, sabda Nabi kita Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim sebenarnya ya. Hadis ini belakangan agak populer. Apa itu? Populer, kenapa populer? Ini khususnya bagi takmir-takmir, ya. Takmir-takmir untuk menarik jamaah supaya berkurban itu biasanya pakai hadis ini. Saya nggak tahu di sini pakai ini atau tidak. Kenapa? Wah, ini menarik. Ma'amila adamiyun. Nah, kalau di sini adamiyun. Kalau di redaksi yang lain ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Jadi tidak ada perbuatan pekerjaan manusia. Manusia itu siapa? Ya, umat Islam. Tidak ada amalan umat Islam pada hari nahar, hari penyembelihan, hari kurban, hari disembelihnya udhiyah, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dam, yang lebih dicintai dari mengalirkan darah. Maksudnya dari
menyembelih kurban. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan pada hari itu yang lebih baik, ya, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada menyembelih hewan kurban. Karena itu kita mengalami kesulitan ketika misalnya pimpinan pusat Muhammadiyah membuat edaran karena terkait kondisi yang berbahaya, ya, harus diubah cara kita berkurban. Dengan cara apa? Mengeluarkan uang untuk ketahanan pangan. Itu agak susah tuh, karena bahasa hadisnya begitu. Tidak ada amal yang, ya, saya katakan agak susah, khususnya bagi masyarakat yang ada di bawah. Ya, kenapa? Masyarakat di bawah itu ketika masuk hari penyembelihan kurban, namanya kurban itu ya menyembelih, kita makan bareng-bareng. Kalau duitnya dimasukkan rekening terus dibagikan kepada orang itu gak kroso, ngono lho. Nek itu kurban gitu. Nah, kita paham latar belakang mengapa pimpinan pusat mengeluarkan seperti itu, karena sesungguhnya substansinya adalah saat ini bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat karena dampak COVID-19 gitu ya. Tapi tidak mudah itu meyakinkan masyarakat di bawah itu. Apalagi kebiasaan kita kalau nyembelih itu bahkan kambing dikasih nama, kan gitu ya. Kan gitu ya. Kambing dikasih nama. Apalagi keutamaannya dirinci oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau ini, innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa azlafiha. Sungguh dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Nanti dalam redaksi yang lain bulu itu di terakhir, dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulunya. Wa inna dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Demikian pula Nabi menjelaskan lebih rinci, dan sesungguhnya darah yang mengalir karena penyembelihan itu sungguh pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu sendiri menyentuh tanah. Maksudnya apa? Ya pahalanya itu datang atau sampai kepada Allah jauh lebih cepat dari aliran darah hewan yang disembelih untuk jatuh ke tanah. Oh, keutamanya besar sekali. Ini dalil hadisnya. Kalau ijma, semua ulama menyatakan bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang memang disyariatkan oleh agama Islam. Udah ijma tuh. Tinggal nanti ada mazhab yang berpendapat hukumnya adalah sunnah muakkadah, ada yang berpendapat hukumnya adalah wajib. Abu Hanifah dan beberapa orang pengikut beliau berpendapat bahwa hukumnya wajib. Menyembelih hewan kurban itu sekali lagi hukumnya wajib bagi yang mampu, ya. Tapi sebagian besar ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Bagi yang mampu kok ninggal nggak kurban itu makruh hukumnya, nah, gitu. Jadi ada dua pendapat. Nah, mayoritas berpendapat hukumnya sunnah muakkadah. Nah, itulah nanti yang juga membedakan dengan hadyu. Hadyu itu, ya, khususnya yang melaksanakan haji tamattu dan qiran itu adalah kecuali bagi orang yang tinggal penduduk Mekah gitu ya, itu hukumnya wajib gitu. Baik, itu hadisnya. Atau sabda Nabi yang lain, apa kata Nabi? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya.
Nabi SAW beliau biasa berudhiyah dengan 2 ekor kambing gibas yang dua-duanya putih bersih, ya, putih cemerlang maksud saya, amlaha ini, akrona ini, dua-duanya bertanduk. Nah ini juga punya konsekuensi hukum nanti di kalangan para ulama. Yang hadis yang tadi juga punya konsekuensi hukum, terutama untuk memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan rambut ini. Hadis yang di bawahnya nih, Ummi Salamah. Nabi SAW bersabda, kata Ummu Salamah, apa? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, jika kalian melihat tanggal 1 Dzulhijjah, bulan sabitnya Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian hendak berudhiyah, menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah kalian tahan, maksudnya jangan dipotong, apa itu? Sya'rihi, rambutnya, wa azfarihi, dan kukunya. Masalahnya rambutnya siapa, kukunya siapa? Barangkali di sebagian kajian disampaikan, ya rambutnya yang berkurban, ya, kukunya yang berkurban, gitu. Nah, itu persoalan yang multi tafsir. Bahasa agamanya ijtihadiyah. Bisa begitu, boleh. Tapi pertanyaannya kira-kira apa hikmahnya ya? Nah, begitu. Ya. Apa hikmahnya gitu? Apa hikmahnya? Gitu. Tapi kalau kita coba kaitkan dengan hadis yang tadi itu, yang dari Aisyah, sungguh hewan itu akan datang pada hari kurban, hari kiamat, hewan kurban yang disembelih itu akan datang pada hari kiamat dengan bulunya, dengan kukunya, dengan tanduknya. Nah, dari situ nanti kita bisa nah, bisa juga yang sebenarnya dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah kuku dan rambut hewan Kenapa? Karena kalau dipotong kiamat nggak jadi datang. Pas kiamat, sungguh dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, nggak jadi datang, kukunya wis bersih. Begitu. Itu kalau dari sisi pahala. Dari sisi medis, nanti itu ternyata memotong kuku, rambut hewan kurban, atau bukan hewan kurban, ya hewan yang akan disembelih itu kalau terlalu dekat dengan waktu penyembelihan bisa mengakibatkan stres. Kalau stres nggak bagus itu dagingnya. Nah, begitu. Nah, itu dari sisi medis. Karena itu kalau sisi medis, orang dokter hewan yang saya tahu dapat informasi itu 1 bulan sebelumnya tidak dianjurkan untuk memotong bulu dan kukunya. Nah, gitu ya, bulu dan kukunya, gitu. Nah, kalau Nabi ya tidak sampai 1 bulan lah, 10 hari, ya. Jangan sampai sebelum 10 hari itu dipotong, ya. Gitu. Dari sisi apa lagi? Dari sisi kesehatan hewan. Memotong kuku itu meningkatkan ini. Mosok Nabi memberi syariat memotong kuku sama dilarang memotong kuku sama ini. Sebenarnya apa pentingnya memotong kuku sama bulunya hewan kurban atau hewan yang akan disembelih untuk kurban? Kalau di sini barangkali nggak terlalu penting. Tapi kalau di Saudi atau di tempat yang ekstrim hawanya, ekstrim panasnya, ekstrim dinginnya, ya, tentang kebersihan kuku dan tentang tebal tipisnya bulu itu penting sekali. Gitu ya. Kalau memotong pada masa musim dingin, wah itu stres itu. Kan gitu ya.
Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu kemudian kita juga bisa memahami bahwa sebenarnya yang diperintahkan dalam kaitannya dengan kurban bagi yang hendak berkurban itu adalah larangan untuk tidak memotong baik tanduk, bulu maupun kuku hewan kurban. Gitu. Nah, nanti kalau ada teman-teman sebelah atau teman-teman siapa saja yang masih berpendapat dengan pendapat yang berbeda, saya kira tidak masalah. Ya, kita kan nggak bisa memaksa ya. Kalimat yang ada di dalam hadis ini itu ijtihadiyah. Ya, tidak ada prakteknya. Prakteknya pada masa Nabi apa potong-potongan sak durunge 10 dino ae misale ya. Itu nggak ada itu ya. Karena itu kita kemudian memahami seperti ini. Ini terkait dengan dua hadis tadi itu. Ada konsekuensi hukumnya. Ada konsekuensi hukumnya. Baik. Begitu pula ketika disebut bahwa hewan kurban itu selalu dikaitkan dengan tanduk itu nanti terkait dengan usia, gitu ya. Ciri usia, gitu ya. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itu pendapat sebagian besar ulama. Tapi bisakah wajib? Bisa. Nah, gitu. Bisakah wajib? Bisa. Ya. Kapan dia wajib? Ayyan zuroha. Kalau kita bernazar, anakku nek mlebu perguruan tinggi, aku mbeleh hewan kurban, wajib jelas jadi dia, nggak sunnah lagi, wajib ya, itu nazar. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu, siapa bernazar untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, hendaklah dia penuhi nazarnya, hendaklah dia mentaatinya, artinya memenuhi nazarnya. Atau yang kedua, ayyakula hadhihi lillah au hadhihi udhiyah, menang-menang diam-diam ya, punya 5 kambing, wah yang ini nanti saya pakai kurban. Sejak saat itu, kalau nazar kan biasanya ada syaratnya kan gitu ya. Ini aku lulus ini, itu nazar namanya ya. Kalau saya keterima ya, nyalon bupati keterima misalnya, sekarang itu kan sedang masa nanti tak, itu nazar namanya. Kalau yang kedua ini janji tapi bukan nazar ya, bukan nazar. Iki kayak hewan kurban, iki kayak kurban dibeli pas Idul Adha, maka jadi wajib dia, nah, gitu ya. Baik, hikmahnya kita lewati ya. Hikmahnya itu sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 34 adalah untuk menyebut nama Allah dan untuk apa namanya, mengingat peristiwa penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya karena perintah Allah, meskipun nanti diganti. Itu hikmah-hikmah ya, untuk mengingat Allah gitu ya. Baik, sekarang kita masuk pembahasan syaratnya. Hewan kurban yang harus disembelih yang seperti apa, gitu ya. Ma la yajuzu ayyudhhiya bihi. Apa hewan kurban yang tidak boleh, hewan udhiyah yang tidak boleh disembelih? Yang pertama adalah al-maridatul bayyin maraduha. Ya. Apa itu? Hewan kurban yang maridoh, yang sakit dan jelas sakitnya, nah, gitu ya, sakitnya ngelentru, wedhuse kok, gitu ya, gitu ya. Yang kedua adalah al-aurat, yang buta sebelah. Ya, sebelah aja nggak boleh, apalagi dua-duanya. Yang buta, cacat matanya. Ya.
yang cacat macan. Terus kemudian apa? Yang patah tulangnya. Pokoknya semua jenis cacat karena sakit, karena ini ya, itu tidak boleh. Itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, arba'atun la tujzi'u fil adahi al-awra'ul bayyin awruha wal maridatu al-bayyin maraduha wal arja'ul bayyin dhal'uha wal ajfa'ul lati la tunqi. Jadi begitu ya. Baik. Oleh karena itu, kalau sudah kadung beli kok kemudian sakit, matanya sakit, merem, nggak bisa ini, ya diusahakan bagaimana bisa sembuh segera gitu ya. Kalau enggak, nggak boleh nanti. Kalau nggak sembuh, nggak boleh disembelih. Mungkin beberapa kali kita beli, masjid sini beli, Mas Dani beli, lu kok ternyata hatinya banyak cacingnya, itu kan nggak jelas. Kita kan nggak jelas, masa katanya diperiksa jerone dhisik. Nggak bisa ya, yang kayak gitu. Maka tetap sah, gitu ya. Meskipun ternyata ada sakitnya dalam tubuh sapi tersebut, kan gitu ya. Makan masih mau, tapi roto aras-arasan, itu tanda biasanya. Ya, tapi nggak selalu begitu kan, bisa karena stres juga nggak mau makan, kan gitu ya. Nah, baru ketahuan ketika sudah disembelih, di hatinya banyak cacingnya. Nah, nggak apa-apa, insya Allah tetap sah, gitu ya. Nah, gitu. Baik. Nah, kita masuk pembahasan yang saya janjikan. Apa itu? Kifayatu udhiyatin wahidatin anil baitil wahid. Ya, kifayah itu cukup, udhiyah satu sembelihan, wahidah seekor. Anil baitil wahid untuk satu rumah. Idza dhahal insanu bi syatin min ad-dha'ni awil ma'zi ajza'at anhu wa an ahli baitihi. Jika seseorang menyembelih satu ekor kambing, baik gibas maupun kacangan kalau di sini ya, satu ekor saja, maka itu sudah cukup untuk dirinya dan untuk keluarganya, cukup, gitu. Fakat kana ar-rajulu minas sahabati radhiyallahu anhum yudhi bisyati an nafsihi wa an ahli baitihi. Jadi sebagian sahabat itu melakukan hal itu untuk diri dan keluarganya. Demikian pula Rasulullah SAW. Kalau kita masuk ke doa menyembelih, ya, masuk doa menyembelih. Apa doa menyembelih? Bismillah, Allahu Akbar. Hadza min Muhammadin wa min ahli Muhammadin. Ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Sudah, keluarga Nabi Muhammad pinten? Akeh. Nek ambek Aisyah tok kano anake. Ya. Lah anak-anaknya yang lain dari istri Khadijah. Istri-istrinya yang lain. Cukup satu ekor. Gitu. Meskipun dari situ juga kemudian muncul tadi nama-nama itu. Oh, nek ngono sing beleh, yang menyembelih tolong ya disebut namanya. Niki teko Mas Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini dari Mas Dani. Bolehkah? Boleh. Tapi itu bukan syarat. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi itu justru untuk menunjukkan orang lain pun yang tidak disebut itu bisa masuk dalam keluarganya, tidak usah sebut satu-satu, sudah masuk. Itu intinya sebenarnya. Lah orang lain selain keluarga masuk karena hewan yang satunya, kambing yang satunya oleh Nabi disembelih dengan doa Bismillahi Allahu Akbar. Hadza min Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Niki duki Muhammad, ya kali duki ummati Muhammad. Nah kan banyak yang nggak bisa kurban pada masa Nabi, maka itu bisa diwakili dengan cara itu. Bisakah? Bisa. Nah
riwayat tentang doa ini, riwayat tentang bolehnya urunan juga, itu nanti yang membuka ruang ijtihad gitu loh. Kalau bicara tentang 1 orang 1 ekor kambing, 7 orang 1 ekor sapi atau 1 ekor onta, itu kan riwayat yang lain ya. Itu kan sudah bicara tentang berkurban untuk dengan berjamaah. Cuma kemudian syaratnya harus 7 orang paling banyak, begitu kan? Dalam kitab-kitab fikih semua begitu nanti. Ya. Semua begitu. Tapi pertanyaan berikutnya ketika muncul persoalan ijtihad ini adalah, lah nek SD mudah kurban niku kira-kira atas nama sinten? Itu persoalan. Loh, Budi semamuka nek mboten salah mbeleh 3 lho nggih. Cuma niku bismillahi teko sapa iki? Di situ. Dan dananya itu bukan dana perorangan. Itu dari uang siswa. Ada yang nyumbang 10, ada yang nyumbang 100, ada yang nyumbang 50 begitu. Nah, itulah kemudian memunculkan ruang untuk kita berijtihad. Bolehkah begitu? Maka kami di Sidoarjo sampai saat ini membolehkan, boleh. Ya. Nanti kriteria kurbannya seperti apa? Nabi mendoakan boleh dari umat Nabi Muhammad, selesai. Begitu. Lah yang 7 orang monggo dijalankan, sing 7 cek mlaku ngoten lho. Sapi siji wong 7 niku sinten daftare monggo niku cek mlaku. Lah sing mboten nate saged urunan 3.000-an niku lho, ya apa nasibe? Ya, 3.000 atau 3 juta itu kan untuk 1 ekor kambing atau untuk patungan 1 bagian kan gitu ya. Nah, ada orang yang tidak pernah. Mungkin jawabannya 2. Lah kan sudah masuk doa Nabi min ummati Muhammadin, iya. Tapi kan yo karep sakjane kan gitu. Maka karena itu ada beberapa isyarat. Saya sebutnya isyarat. Isyarat dan tadi peluang ijtihad. Isyaratnya yaitu, oh Nabi itu kalau menyembelih tidak saja mengatasnamakan dirinya yang penting, umatnya yang nggak menyembelih itu ya dimasukkan juga. Nah, gitu. Memang dari hadis itu muncullah pendapat kalau nyembelih sebutlah nama. Tapi kita bisa mengambil pendapat yang berbeda. Dari situ juga nggak perlu menyebut nama satu-satu. Kan nggak pernah ada ceritanya Nabi setiap tahun Nabi itu minimal menyembelih 2 ekor kambing minimal. Nabi itu nggak pernah tuh doanya ada hadza min Aisyah, nggak ada. Ya, cukup 1 saja. Kalau kita kan enggak ya, dari pemahaman sebutan nama Nabi untuk yang menyembelih itu, ketika penyembelih itu, kemudian muncul pemahaman berarti perlu disebut jenenge. Tahun niki aku, wis tahun ngarep anakku. Nah, gitu ya, biasanya begitu. Niki sinten niki? Oh niki juga kula wingi pun. Enggak perlu wong Nabi itu sekali menyembelih maka beliau sertakan keluarganya. Dan itu diulang berkali-kali. Begitu. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi justru ingin menunjukkan bahwa umatnya itu bisa berkontribusi, bisa dimasukkan di dalam satu rombongan yang sama, khususnya bagi yang tidak mampu. Dari situ saya sebut peluang ijtihad. Bukan kok kemudian langsung wes bebas urunan aku pinten mawon, mboten begitu gitu ya. Penuhi dulu selama ini yang sudah kita ketahui 1 ekor sapi 7 orang, penuhilah yang monggo yang bisa. Nah kita kemudian juga menampung jamaah yang yang mampunya nah umpama setor itu 1.000. Oleh karena itu di tempat saya itu bikin kotak itu ya, kotak urunan kurban gitu ya. Ada orang justru dengan itu yang kira-kira biasanya nggak mau mengeluarkan atau nggak bisa mengeluarkan dalam bentuk yang besar sekaligus, itu
agak rutin masukkan. Nanti kita nggak tahu, nanti kita ini kan dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk sapi atau dalam bentuk kambing. Nah, kita sembelih atas dengan nama Allah Subhanahu wa taala dari jamaah masjid tertentu. Sudah dari jamaah kita. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, ini dari jamaah masjid setempat. Begitu. Begitu caranya. Jadi itu terkait dengan persoalan ini. Yang sudah 7, tempat saya juga yang 77 itu, ayo itu silahkan. Cuma kemudian kita buka karena realitasnya itu tadi sudah bertahun-tahun loh kita itu di lembaga-lembaga pemerintah seperti perguruan tinggi, seperti kalau dulu agak mudah ya, tempat saya perguruan tinggi sembelih 2 ekor sapi, padahal uangnya uang ini uang pemerintah kan, enggak. Terus pahalanya kemana? Itu sudah berjalan gitu. Itu memang peluang ijtihad karena berbeda kita itu. Sekarang itu ya. Kondisi sekarang tuh kalau dulu kan tidak ada itu namanya perusahaan. Ya, nggak ada jadi uang perusahaan. Uang perusahaan, misalnya perusahaan yang sudah go public. Ya. Ya kalau perusahaan itu perusahaan sendiri atas nama pribadi. Wah, ini uang perusahaan maksudnya uang pribadi, tapi perusahaan yang go public, ya, baik itu termasuk BUMN. Nah itu kalau mau menganggarkan untuk ini, ya kan gitu. Siapa yang mendapatkan pahalanya kurban itu? Ya umatnya Nabi Muhammad, khususnya yang mengusahakan kurban itu dan lingkungannya, kan begitu. Nah, jadi itu terkait dengan ini ya, dengan kurban urunan. Nah, kalau dibuat urunannya satu sapi 7 orang sudah benar gitu ya. Nah, kenapa kita tidak membatasi dengan satu sapi 7 orang? Tidak betul-betul membatasi secara ketat, karena dalam prakteknya satu sapi atau 1 ekor onta untuk 7 orang itu kan hadisnya tentang peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu saya bacakan ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kami menyembelih bersama Nabi di Hudaybiyah. Hudaybiyah kita tahu, berangkat ke Hudaybiyah itu berangkat haji kok. Apa berarti dia? Ya, hadiyu. Ya, faman apa namanya? Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Uhsirtum. Hadiyu. Nah, hadinya dalam bentuk dam, gitu ya. Nanti hadiyu itu ada yang bukan dam, gitu ya. Baik. Jadi itu. Oh, ini sebenarnya kita bisa pelajari. Selain itu kan tidak pernah ada penjelasan ya tentang musyarakah tadi itu. Dan kalau dihitung-hitung pada waktu itu ya, dengan orang yang banyak, kalau menyembelih kambing tok itu barangkali kurang jumlahnya, saya nggak tahu, karena ini kita membuat ini ya, menganalisis. Maka ada yang sudah 1 ekor saja ditanggung ber-7, 1 ekor unta, 1 ekor sapi, gitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya sebenarnya ada satu lagi tadi itu yang terkait dengan berkurban untuk yang sudah meninggal. Cuma di fiqh sunnah tidak banyak dibahas, yang dibahas di dalam al-fiqhul islami wa adillatuh itu dibahas. Saya ingin katakan, kalau dalam kaitannya dengan berkurban untuk orang yang sudah meninggal, maka saya cenderung kepada pendapat pertama, boleh kalau memang yang berkurban itu berwasiat ya. Kalau berwasiat ya, itu yang dilakukan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi SAW itu berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib.
Apa wasiatnya? Supaya setiap Idul Kurban itu disembelihkan oleh Ali, dan itu dilakukan oleh Ali. Nanti ada riwayat terkait itu. Atau tadi itu nazar, utang yang belum, wasiat atau utang nazar yang belum tertunaikan, meskipun dia sudah meninggal harus ditunaikan. Nah, gitu ya. Tapi kalau tanpa wasiat maka tidak boleh. Itulah pendapat Imam Syafi'i. Nanti kalau dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillah itu dijabarkan, itu pendapat Imam Syafi'i justru kalau untuk orang yang sudah meninggal, kalau tanpa wasiat justru tidak dibolehkan. Baik, terakhir pembahasan kita adalah tentang pembagian daging kurban. Yusannu lil mudahhi ay yakula min udhiyatihi wa yuhdil aqarib wa yatasaddaq minha 'alal fuqara. Disunnahkan orang yang menyembelih hewan kurban, hewan udhiyah, untuk tetap makan dari sembelihannya. Kemudian apa? Yuhdil aqarib, memberi hadiah kepada kerabat. Kenapa memberi hadiah? Ya karena ada orang yang sebenarnya dia tidak bisa disedekahi karena kaya, tapi tetap kita bisa kasih, maka itu namanya hadiah. Wa yatasaddaq minha, dan bisa dengan daging itu kita bersedekah kepada orang-orang fakir. Qala Rasulullah SAW, kulu, makanlah. Yang kedua, wa at'imu, beri makanlah. Nah, beri makan itu bisa dalam bentuk sedekah kepada orang fakir, bisa dalam bentuk hadiah kepada yang bukan fakir. Jadi ada bagian untuk makan, ada bagian untuk orang lain dikasih. Nah, satu lagi ini yang sekarang dijalankan oleh lazismu. Apa itu? Waddakhiru, simpanlah. Nah, gitu ya. Simpanlah. Aisyah radhiyallahu an suatu saat pernah menyatakan, kami biasa, keluarga Nabi itu biasa menahan daging kurban itu untuk kemudian digunakan, dimakan setelah lebih dari 10 hari. Nah, gitu. Boleh. Oleh karena itu kalau sekarang di lazismu itu bikin kornetmu, nah itu sesuai dengan apa yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah. Ya kadang-kadang kan satu orang ya apa mana kiai ini nggih oleh ndase. Biasane oleh terteran ndas. Nek gak ngono oleh daginge. Oleh wakeh kan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, bolehkah disimpan? Boleh. Cuma ya itu tadi, bagaimana itu tetap bisa dimanfaatkan untuk tidak hanya diri sendiri, kan gitu ya. Kalau di tempat saya itu, di rumah bapak itu saking banyaknya, kemudian nanti kalau pas sudah mulai pengajian hari Jumat, nah itu tuh dimasak bareng-bareng untuk jamaah itu orang begitu. Jadi disimpan boleh, sampean simpen dhisik, tapi diniati ojo dipangan dhewe gitu ya. Itulah ngelumpukno dhewe. Nanti kalau ada event kajian lagi banyak jamaah, nah itu dimasak untuk makan lagi, orang sudah lupa ya seminggu gitu ya. Hari ini kan ini hari Jumat ya, hari Jumat nanti biasanya orang sudah bosan makan itu selama 3 hari gitu ya. Nah 3 hari itu sudah agak bosan-bosan lah. Nanti masuk hari Rebu, Kemis sudah mulai hilang bosannya, di Jumat sampai entokno maneh kan gitu ya. Iya nggak apa-apa. Insya Allah kalau sekarang pendak seminggu gitu ya. Atau kalau nanti di sini misalnya kajiannya hari Ahad atau hari Sabtu, nah itu Sabtu Ahad mangan maneh ngono lho. Iku gitu. Karena orang sudah lupa. Jadi Jumatnya sembelihan, Sabtu sudah makan sendiri-sendiri, bakar sendiri-sendiri gitu ya. Hari Ahad juga masih agak bosen-bosen gitu ya. Kok disimpan? Boleh gitu ya. Boleh kan disimpan? Boleh gitu ya. Nah itu. Tapi untuk dirasakan jamaah gitu. Nah, terakhir Said Sabiq mengatakan qaulal ulama, para ulama berpendapat al afdal ayyakula thulus wa yatasaddaqus thulus wa yaddakhirus thulus. Yang
afdol, yang utama ya. Kalau makan itu maksimal sepertiganya. Kalau diberikan kepada orang lain ya sepertiganya, yang disimpan sepertiganya. Ini bagi yang berkorban loh ya, bagi yang berkorban. Saya kurban 1 ekor kambing. Ya, terus gimana? Ya wis, untuk yang sepertiga saya makan bersama keluarga misalnya. Yang sepertiga dibagikan orang lain, yang sepertiga disimpan untuk kepentingan orang lain nanti. Ya gitu. Boleh, bagus gitu ya. Atau kalau sekarang banyak juga yang berkorban itu malu-malu, wes aku gak mangan, wong aku sing kurban kok mangan, boleh makan gitu ya. Nah, bahkan para ulama membatasi sepertiga. Apakah ada dalilnya? Nggak ada, cuma isyaratnya dari Nabi itu, makanlah ya, berilah makan, simpanlah gitu ya. Nah, begitu. Wa yajuzu naqluha walau ila baladin akhor. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Saudi saat ini. Boleh untuk mengirimnya meskipun itu ke negeri yang lain. Nah, itu lazismu lebih canggih lagi pakai itu kornetmu. Wala yajuzu bai'uha wala bai'u jildiha, dan tidak boleh menjualnya atau menjual kulitnya. Sapa sing gak oleh? Sing kurban. Sampean pakai kan gitu ya. Termasuk nggak boleh itu untuk membayar yang menyembelih. Wes ndase bayarannya sing itu nggak boleh, harus disediakan sendiri harusnya ya. Kalau nggak bisa sembelih sendiri, sediakan sendiri anggarannya. Wes anggarannya dipekno masjid monggo. Anggarannya tak dibayar dewe-dewe sampai sing kurban. Wong itu tambah anggaran karena menyembelih itu kalau sapi 600 sampai 750 misalnya ya. Berarti setelah 3 ribuan waktu penyembelihan tambah 100. Nah begitu. Karena sebenarnya sunnah yang sering ditinggalkan itu adalah menyembelih sendiri. Sunnah sing kurban menyembelih sendiri itu sunnahnya. Oke, enggak kompeten, enggak ahlinya, berikan kepada orang yang ahlinya. Tapi yang ngono, nek kepingin bayari jangan dari hewan itu, cari dari yang dianggarkan sendiri gitu. Nah, apakah nanti kemudian sudah dibagikan sampean ya wong loro tak bagi daging sak plastik tambah kulit, sama 2 orang itu sepakat untuk dijual monggo gitu ya. Karena dia bukan yang kurban, dia bukan, jadi yang dilarang itu yang berkurban. Begitu ya. Insya Allah begitu. Apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.